Hai kaum jomblowan dan jomblowati. Di video kali ini kita akan mencoba sedikit membahas film yang bertemakan horor, thriller, dan sadis, yaitu filmnya Anthony Wong yang sangat psikopat sekali, dan dia menjadikan korban-korbannya sebagai bahan utama dalam pengolahan bakpao daging yang berisikan daging manusia. Serem ya guys. Film berawal dari Hong Kong 1978, yang mana Mr. Wong ini merupakan seorang penjudi kelas berat, dan dia selalu bermain judi, bermain mahjong setiap hari. Dan di scene ini Mr. Wong sempat beradu mulut dan bertengkar bersama temannya. Dia pun karena kalah dan menagih utang temannya, dan temannya pun tidak mau membayar, sehingga Mr. Wong naik pitam dan ia membenturkan kepala temannya itu ke dinding berkali-kali sampai ia pingsan. Ngeri sekali ini, memang psikopat benar nih. Setelah itu Mr. Wong membakar hidup-hidup. Wow, bayangin guys, hidup-hidup dibakar ya. Oke, berlanjut. Setelah itu Mr. Wong pun memalsukan pasportnya dan ia pun beranjak dari Hong Kong ke Macau. Nah, di sini scene ini Macau 1986 ya. Ya, film ini yang di Macau ada satu keluarga yang sedang bermain di pantai, dan anak-anak itu menemukan sesuatu yang berbau seperti bangkai ya. Dan anak-anak itu pun penasaran ingin mengetahui asal bau tersebut, dan mereka pun ternyata menemukan potongan tangan manusia. Oke, buat kalian yang penasaran potongan tangan siapa ini, nanti kita akan bahas, dan scene-nya ada di ending video ini ya, asal muasal potongan ini. Ya, setelah itu pihak kepolisian di Macau pun mengidentifikasi dan melakukan olah TKP terhadap penemuan potongan manusia ini, dan mereka pun sangat berambisi untuk mengungkap kasus ini ya. Tuh lihat tuh potongannya, walaupun film jadul, cuman potongan-potongannya ini agak-agak mirip ya, seperti tangan beneran ya. Ya, mereka ini adalah kepolisian di Macau yang dikepalai oleh petugas Lee ataupun Komandan Lee, dan mereka pun agak sedikit kocak, konyol, dan ya filmnya juga ada unsur-unsur komedinya sedikit sih. Walaupun ini bergenre psikopat, tapi ada selingan, yaitu unsur komedi-komedi yang sangat konyol. Tuh lihat tuh. Oke, lanjut. Mr. Wong mempunyai restoran. Nah, restoran ini didapat dari dia membunuh pemilik restoran yang pertama ini ya, yaitu Cheng Lam. Nah, restorannya sangat ramai. Awal mulanya restoran ini dimiliki oleh Cheng Lam, dan akhirnya pun dikuasai oleh Mr. Wong setelah membunuh Cheng Lam, dan satu keluarganya dibantai semua ya. Nanti kita ada di ending video terakhir ya, nanti untuk gimana sih Cheng Lam membunuhnya itu. Oke, dan Mr. Wong ini pun karena merasa tokonya ramai, ia pun akhirnya mencari karyawan, dan dapatlah satu orang karyawan yang memang dia spesial bisa memotong-motong daging. Singkat cerita, Mr. Wong pun mengetesnya untuk memotong daging. Dites karena untuk mengetahui ini ya, kualitas karyawannya. Tuh lihat tuh, pisaunya aja, memang benar-benar pisau jagal men. Ngeri sekali. Ya, lanjut. Pada malam hari Mr. Wong melakukan perjudian lagi, dan sayangnya, nah ini nih karyawan barunya Mr. Wong sangat kepo sekali dengan Mr. Wong.
Mr. Wong pun akhirnya tertangkap basah oleh karyawannya karena ia bermain judi secara curang. Ia menyembunyikan satu balok apa ya namanya, mahjong ya itu ya. Nah, disembunyikan di balik tangannya dan diketahui oleh pegawai Mr. Wong. Nah, ini nih pelajaran juga nih buat kita nih apabila kita sedang menjadi anak buah gitu. Nggak usah deh terlalu kepo sama bos kita. Kita kan belum tahu bos kita itu wataknya bagaimana kan. Oke, lanjut. Dan singkat cerita pun permainan judi dihentikan oleh Mr. Wong karena mereka kalah semua. Nah ini nih, scene ini karyawannya ini langsung belak-belakan nih. Dia bilang, wah bos, Anda menang terus ya, tapi saya tahu Anda main curang. Nah, ini nih kesalahan pegawainya nih, terlalu kepo banget. Nah, dan pada malam hari setelah restoran tutup, seperti biasa karyawan Mr. Wong pun membersihkan semua peralatan dan ingin kembali beristirahat. Dan tiba-tiba dari arah belakang datanglah Mr. Wong dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba ia langsung menusuk mata pegawainya ini. Cerak. Wih, sadis sekali ini. Dipentung pakai ini ya, pakai apa ini, alat masak yang terbuat dari besi berkali-kali. Wah, sadis. Karena awalnya memang Mr. Wong ini sudah terbiasa dalam membunuh korbannya ya. Tuh. Nah, berhubung tangan si korban ini lengket dengan kaki, akhirnya dimutilasi lah oleh Mr. Wong dengan pisau jagal yang luar biasa besarnya ini. 1, 2, cas! Dan akhirnya tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi per bagian-bagian. Tuh, lihat tuh. Menikmati sekali ya guys. Dia memutilasinya tuh, ngeri. Dan setelah itu potongan-potongan tubuhnya ini dimasukkan ke dalam penggiling daging untuk dijadikan bahan bakpao dagingnya ya. Tuh organ dalamnya tuh. Wih, daging manusia ini. Sadis. Jadi kebayang ya, kita makan bakpao yang berisikan daging manusia. Dijamin deh para jomblowati bakal muntah setelah makan ini. Wih, ngeri. Oke, di bagian ini seorang kasirnya mencoba mengundurkan diri, dan sebelum itu Mr. Wong sudah mengetahui ya kasirnya ini agak terlalu open sama pihak polisi yang berusaha menginterogasi kediaman Mr. Wong. Dan Mr. Wong pun mengetahui bahwa dia banyak buka mulut terhadap Mr. Wong. Dan Mr. Wong pun akhirnya merencanakan membunuh wanita ini yang bertugas sebagai kasirnya tuh. Dia dibunuh secara sadis. Tapi sebelum dibunuh dia otomatis diperkosa terlebih dahulu ya pastinya. Namanya juga seorang psikopat, ngelihat cewek ginian, udah main cerot-cerot aja nih. Nah, ini bagian paling sadis. Wih, kalau ini saya maksud sadis sekali karena dia menggunakan tusuk sumpit ditusukin ke itu ya, tit. Nah, kita sensor aja ya. Nah, akhirnya kasir Mr. Wong ini pun menghembuskan napasnya terakhir dengan tragis. Dan seperti biasa tubuhnya dipotong-potong lagi dan dijadikan bahan bakpao ya guys. Tuh sisa tulang belulangnya tuh. Tulang belulangnya dimasukin dalam kantong plastik yang sangat gede dan dibuang ke tempat sampah. Tapi setiap dia membunuh, tulang belulangnya pasti diangkut oleh truk sampah yang langsung digiling itu ya, buat menghilangkan jejak. Karena dia apabila dibuang ke tempat yang lain, dia bakal ketahuan. Ya, ini yang saya maksud tadi, yaitu scene dimana asal muasal restoran daging bakpao ini bermula ya. Nah, ini nih keluarga Cheng Lam. Nah, awalnya Mr. Wong adalah pegawai juga di keluarga Cheng Lam ini. Seperti biasa dia main-main judi
dia menang, tapi menangnya secara curang ini. Dia secara curang, terus semuanya berhenti. Dan akhirnya pun Mr. Wong menagih utang kepada Cheng Lam ini ya, pemilik restoran ini, yang sebanyak 183.000 dolar. Dan Pak Cheng Lam ini pun tidak mau membayar kepada Mr. Wong, sehingga akhirnya Mr. Wong merasa marah dan ia pun akhirnya naik pitam, guys. Wih. Dan di sini terjadi pertengkaran hebat antara Mr. Wong dan Pak Cheng Lam. Dan pertengkaran pun tidak bisa dihentikan. Cheng Lam mengambil pisau yang besar dengan Mr. Wong menggunakan sebuah botol. Namun pertengkaran sempat terhenti dan dilerai oleh istrinya Cheng Lam. Namun tiba-tiba saat Cheng Lam ingin masuk ke dalam rumah, dari arah belakang Mr. Wong secara tiba-tiba mementungkan botolnya ini ke arah kepala Pak Cheng Lam ini ya. Ayo kita perhatiin ya, kita lihat ya. Wah, dan akhirnya pun mereka disekap semuanya, satu keluarga nih. Cheng Lam, istrinya beserta kelima orang anaknya. Wih, bukan main ini. Dan akhirnya pun Mr. Wong membunuh satu persatu keluarga Cheng Lam ini. Dimulai dari anak yang paling bungsu. Wih, sadis sekali ini guys. Anak yang bungsu di lehernya disayat oleh Mr. Wong dengan pecahan botol ya. Dan tak lama kemudian, setelah membunuh anaknya ini, Mr. Wong kembali membunuh ibunya ya. Nanti ada dia membunuh ibu, semuanya tuh mulai ada darah dari lehernya si bungsu ini ya. Wih, sadis. Ini memang psikopat nih Mr. Wong nih. Nih nangis semua anak-anaknya, kasihan ya. Pokoknya kalian nonton nih bakal ngeri pokoknya ini. Dan setelah itu Mr. Wong mengambil pisau setelah membunuh si bungsu Cheng Lam dan istrinya, dan dia pun akhirnya membunuh semua anak-anak ini ya. Dipotong, ditusuk, dipenggal. Luar biasa ini, ngeri. Ini nih, wah mending ini bagian ini kita sensor aja ini. Nah ini ya yang terakhir, sampai terkencing-kencing guys. Bukan main nih, Mr. Wong nih memang benar-benar seorang psikopat nih, gila pokoknya. Setelah membunuh, tiba-tiba telepon berbunyi dan ternyata itu adalah ibunya Cheng Lam. Dan akhirnya Mr. Pong Wong pun, karena awalnya dia pun merasa sakit hati dengan ibunya Cheng Lam, ia pun menjebak ibunya Cheng Lam untuk menjemput dan mengantarkannya ke tempat Cheng Lam ya. Tapi ini dikibuli sih sebenarnya. Tak lama kemudian ibunya pun datang, dan ibunya merasa biasa-biasa aja sih, namanya dia juga dekat sama Mr. Wong. Dan ibunya ini kemudian disuruh masuk untuk melihat keadaan di dalam. Dan setelah itu lampu dihidupin, dan betapa kagetnya ibunya Cheng Lam, semuanya dibantai dan mati semuanya. Wih, ngeri guys. Dan akhirnya ibunya Cheng Lam pun dibunuh, dan tubuh mereka pun dipotong-potong, dimutilasi beberapa bagian, dan dagingnya seperti biasa. Ini awal mulanya Mr. Wong membunuh keluarga Cheng Lam. Nah ini ya seperti yang di awal tadi, Mr. Wong memiliki restoran ini dari keluarga Cheng Lam. Dan akhirnya pun ia ditangkap polisi dan cerita masih berlanjut. Namun saya tidak menceritakan secara detailnya lagi ya, kisah dia di penjara, dia disiksa. Untuk teman-teman silahkan download filmnya yang berjudul The Untold Story.